ya senang semuanya sudah melakukan sekolah dan sekarang sudah bisa mengikuti kegiatan pada siang hari. Untuk kegiatan kali ini di sini ada kegiatan diseminasi, yaitu bisa Bapak lihat ya, ini adalah menyebarkan pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif. Nah sebelum menginjak ke acara inti, ada sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah kita, dari Bapak Khalifah yang jaga untuk memberikan pembukaan sambutan kepada Bapak Khalifah SPD, MPD, Baku dan depan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman referensi kita pada saat kita mengajar kelas. Sebenarnya judulnya tadi diseminasi tentang budaya positif. Baik Bu ya. Saya sendiri sambil berdiri aja ya Bapak Ibu ya. Ya sebelumnya mungkin sudah kenal semuanya ya. Nama saya sudah tetap pamit ini. Tapi ada yang mungkin ada yang belum kenal karena ada dua yang newcomer kali ya, belum kenal ya. Ya perkenalkan saya Happy Arfianto. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Upadaya sampai Negeri 2 Jatah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mendiseminasikan terkait dengan pemahaman budaya positif. Nah, yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Nah, apa saja sih budaya positif itu yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah kita saja? 5S. 5S ya, bagus dari Pak Buran ya. 5S itu kepanjangan dari apa ya? Ya, itu bagus ya. Itu yang sudah diterapkan di sekolah kita ya. Ada lagi selain budaya positif itu? Kebersihan. Disiplin murid sama disiplin guru Pak. Siap, bagus, itu tambahan yang bagus tuh. Ada disiplin siswa peserta didik atau murid dan disiplin guru. Ada yang menambahkan lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Ngaji. Yang mengaji, yang bisa. Nah, itu semua yang tadi sudah dijawab oleh Bapak dan Ibu adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dalam pemaparan diseminasi kali ini saya akan memaparkan beberapa inti materi dari budaya positif di sini. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi belajar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk menginjak materi pertama ini terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, sebenarnya untuk tahun ini di sekolah kita juga sudah menerapkan ya yang namanya kurikulum Merdeka KM. Kita sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka yaitu Merdeka Berubah. Nah, di sini ada
ya kita ada materi baru sih, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dengan paradigma baru tersebut? Nah, yang Bapak Ibu kenal biasanya kalau yang namanya dalam pembelajaran biasanya itu ada model apa saja sih yang diterapkan oleh Bapak Ibu yang dilaksanakan yang dalam tahun inilah, akhir-akhir tahun ini. Ada yang berpusat kepada guru, ya, ada yang berpusat kepada siswa. Nah, mana yang Bapak Ibu laksanakan? Siswa. Ya, bagus, alhamdulillah. Ya, kalau dalam bahasa lainnya adalah ada teacher center dan student center. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada murid. Peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang diharapkan menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ditekankan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa sih yang disebut dengan berdiferensiasi itu? Ya, jadi yang bisa dikatakan itu perbedaan ya. Jadi di dalam pembelajaran itu memang di satu kelas itu kan semua siswa memiliki hal-hal yang memiliki sesuatu ya, ada yang menonjol, ada yang kurang. Nah, ada sisi-sisi dari peserta didik ini berbeda-beda ya. Nah, itu makanya kita di sini diterapkan supaya pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi. Jadi melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan si peserta didik tersebut. Dan tentunya yang sekarang ditekankan adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini harus peserta didik ini dituntut supaya memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Yang profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Yang di sana. Ya, bagus Pak. Ya, kan di sekolah kita memang sudah terpampang ya, sudah ada sosialisasi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ya mungkin dilihat ada di tampilan sini ya, sudah terlihat ya. Ya, kita sebagai guru, nah kita juga harus sering mensosialisasikan juga kepada peserta didik apa sih itu profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan oleh Pandang, pertama bergotong royong. Tapi ada yang pertama itu apa? Bergotong royong, terus bernalar kritis, berkebinekaan global ya, betul ya. Ini pembelajaran yang dengan paradigma baru ini adalah ya kita masih menyesuaikan dengan konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Nasional Pendidikan kita, yaitu terkait dengan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sekarang di era sekarang itu ya sekarang kita itu memasuki era digitalisasi. Nah, berarti yang menyesuaikan pembelajaran itu harus ya berkaitan dengan eranya peserta didik tersebut. Nah, tadi yang sudah disebutkan profil pelajar Pancasila itu ada apa saja. Nah, tadi sudah betul semuanya ya, sudah menjawab 6-6-nya sudah benar. Ada beriman, bertama pada Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu maksudnya untuk ya kita juga sebagai pendidik yang harus mensosialisasikan supaya siswa itu juga paham gitu. Apa sih kita menggembol-gembolkan profil pelajar Pancasila itu apa? Ya, supaya mereka juga paham gitu. Yang kedua, nah sekarang sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, di sini ada perubahan paradigma yaitu dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, maksudnya gini. Jadi dalam suatu diri seorang peserta didik, nah itu kan mempunyai kemauan ya, atau mempunyai ya apa sih? Ya contohnya seperti ini. Peserta didik itu mempunyai sesuatu yang dinilainya adalah memang sangat-sangat berharga gitu. Jadi diibaratkan dengan mengepal tangan. Nah, dengan di dalam kepalan tangan ini, si peserta didik itu kan mempunyai barang yang berharga. Nah, kita di sini ada A dan B. Nah, yang A itu adalah kitanya dan B adalah temannya. Nah, si teman itu pasti kalau kita tahu bahwa si kita ini
maksudnya ya saya di sini ya mempunyai sesuatu yang berharga. Nah di kelompok lainnya teman-teman ya pasti kan ingin tahu apa sih yang di dalam genggaman ini. Nah penasaran kan? Jadi setiap temannya juga pasti ada yang beranggapan, ada yang pengennya pengen tahunya itu dengan cara baik-baik. Nah, ada juga yang pengen dengan cara memaksa atau nah itu ya dengan membujuknya atau mengasamnya atau menghardiknya, merayu. Ya apa saja yang penting tahu isi dari kepala tangan tersebut. Sama halnya dengan kita seorang pasien dengan digalakkan dengan peserta didik. Jadi peserta didik ini punya kemauan diri atau ya yang dari datang dari diri sendiri supaya ya tidak mau ya maksudnya ya tidak bisa dikeluarkan atau ya yang temannya pengen tahu tapi ya itu apa maksudnya harus ya keinginan tahunya itu tapi terpendam gitu maksudnya terpendam ya maksudnya begitu. Nah sekarang berkaitan dengan paradigma baru di sini ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Jadi seseorang itu bisa mengontrol dirinya ya kayak tadi itu. Kita bisa dikontrol oleh diri sendiri ataupun dikontrol oleh orang lain kan. Nah oleh diri sendiri ya kita tidak mau memberikan sesuatu hak yang kita punya kepada orang lain. Nah sedangkan ada yang mengatakan bahwa kita itu bisa dikontrol oleh semua orang gitu. Ya sama seperti itulah. Nah di sini ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Nah yang pertama, jadi dalam pembelajaran itu semua peserta didik kita kan tahunya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah tahunya seorang guru atau pendidik itu yang tahunya kita lebih pintar dari murid ya. Jadi kita harus bisa mengontrol ya harus bisa mengontrol bahwa murid itu pengen dijadikan seperti apa ya pengen keinginan dengan kita gitu ya. Itu kan hanya sebuah ilusinya. Ya sebenarnya kan peserta didik juga mempunyai keinginan sendiri yang ingin disapainya seperti apa gitu. Nah yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya ini kita menerapkan di sini di sekolah kita menerapkan ada apa namanya tadi itu poin pemberian poin ya. Nah itu kan dinilai oleh kita semua sebagai pendidik itu adalah hal yang positif kan, hal yang positif dan efektif dan bermanfaat. Nah tapi dalam kenyataannya belum tentu ya kegiatan tersebut adalah bersifat positif kan. Kadang ada anak yang sebenarnya sudah lahir dari diri bahwa bisa mengontrol dirinya sendiri untuk ya bisa berdisiplin gitu ya. Tapi kita beranggapan bahwa dengan penguatan tersebut ya itu akan bermanfaat bagi siswanya. Nah yang ketiga di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kembali kepada kita dalam pembelajaran. Biasanya kalau siswa tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, biasanya yang terbesit oleh pikiran kita apa untuk menangani siswa yang suka tidak mau melaksanakan tugas, mengerjakan PR, apa yang terbesit biasanya? Ya, apa biasanya disuruh apa gitu? Disuruh mengerjakan ulang. Disuruh mengerjakan ulang atau bagaimana ya? Nah itu kan bahwa kritikan dari kita itu akan membuat si peserta didik itu adalah merasa bersalah kan? Nah ya, posisi kontrol itu yang menurut kita sebenarnya ya baiklah menurutnya. Kalau menurut kita ya baik. Tapi sebenarnya kan ada sebenarnya itu tidak membuatkan karakter kan siswa tidak mengerjakan tugas kan ada hal dan semacamnya. Ada mempunyai apa namanya alasan gitu ya. Kenapa anak tidak mengerjakan tugas? Ya contoh halnya misalkan saya misalkan menerapkan misalkan mengerjakan soal ulangan itu menggunakan Google Form. Nah sekarang kan memang eranya digitalisasi jadi saya mencoba menerapkan kayak misalkan tugas atau ulangan itu menggunakan dengan Google Form. Nah ternyata kita memang kamu kenapa tidak mengerjakan? Kamu harus mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan kamu tidak dapat nilai. Nah kadang-kadang itu membuat anak itu bersalah kan? Maksudnya aduh saya kok nanti nggak dapat nilai ya gimana ya? Nah sebenarnya itu kan anak itu berbuat seperti itu kan ada alasannya kan? Nah kalau kita sebagai yang ya dulu yang
bijak, nah, pasti kan menanyakan kenapa tidak mengerjakan. Nah pasti kan ada alasannya, pasti dijawab oleh anak. Ternyata memang kemarin saya menerapkan, yaitu ada beberapa alasan. Pertama, memang karena tidak punya HP. Yang kedua, ada yang tidak punya kuota. Alasannya, itu alasannya. Tapi ya dari alasan-alasan tersebut kita harus bisa mengemas bagaimana mencari solusinya supaya anak itu bisa mengerjakan. Ya banyaklah yang kita bisa kasih solusi-solusi cerdas supaya anak bisa tetap melakukannya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya kembali kayak tadi lah. Kadang kita tidak sadar atau tidak menyadari kita itu suka memaksa peserta didik kadang ya. Kadang anak-anak kalau ada Bapak Ibu di sini coba dengarkan, jangan ngobrol. Nah itu kan sifatnya memaksa ya. Kalau ribut ya memang ya ada pengalaman di sisi lagi ada ya maksudnya dari pengalaman saya sendiri itu maksudnya ya. Kadang misalkan kita sedang menerangkan atau ada ngobrol, kalau sudah ada guru di depan, tolong didengarkan, jangan ngobrol sendiri atau jangan sampai ngantuk itu ya. Nah kan suka gitu ya. Nah itu kan memaksa kehendak anak supaya menurut kepada kita kan. Nah sebenarnya ya kembali itu. Jadi mengontrol ya seorang itu tidak semuanya dengan kemauan dari diri kita, dari pendidik gitu. Tapi ya kembali lagi kita harus menilai atau melihat dari peserta didiknya tersebut. Nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan stimulus kontrol. Nah ini maksudnya stimulus respon itu yang biasanya kita laksanakan. Nah yang lebih bagus itu adalah kita menggunakan teori kontrol kita. Jadi supaya si anak itu agar terarah gitu, terkontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, diantaranya adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Itu menurut stimulus respon ya. Nah, sebenarnya kalau teori kontrol itu adalah jadi realitas atau kebutuhan kita itu kan pasti berbeda-beda ya. Setiap anak itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Tidak mesti harus disatukan kebutuhannya ya, disamakan. Oh, berarti ini semuanya sama gitu. Bang kebutuhannya harus ini. Sebenarnya kan beda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi untuk menurut teori kontrol adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Ya sama lah, mirip dengan itu ya, maksudnya kita menginginkan semua itu ya harus satu misi, satu visi. Dan yang keempat, ini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya kayak tadi tuh, di kita di sekolah banyak ya kejadian, ya anak itu ada yang suka, ada yang bolos lah, ada yang apa. Nah, menurut kita itu adalah sebuah kesalahan besar gitu. Ya memang kalau memang dinilai itu adalah suatu kesalahan kan, tapi kita harus mencari kenapa akar masalahnya, kenapa mereka itu berbuat seperti itu. Nah contohnya, misalkan pada waktunya jam pembelajaran di awal tuh, biasanya kan suruh mengaji bersama ya di kelas. Tapi kok kenapa anak-anak pas ini lihat ada yang di warung, ada yang di mana? Nah itu kembali kan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada peserta didik kan. Nah kembali lagi itu adalah kesalahannya ada di mana gitu. Ternyata setelah digali, jawaban-jawaban dari mereka itu ya jawabannya bervariasi. Yang pertama, saya kan belum makan, lapar, makanya saya sarapan dulu. Kenapa sarapannya enggak dari jam 6:30? Kan saya rumahnya jauh, datang ke sini sudah terlambat, jadi saya pengen sarapan. Terus yang kedua ada alasan kan di kelas belum ada gurunya, jadi saya sempatkan untuk sarapan dulu. Nah itulah berbagai macam alasan yang dilontarkan. Nah tapi sebenarnya itu kembali lagi, jadi kita tidak harus menyalahkan siswa itu dengan pemikiran kita tuh. Oh pokoknya jam 7 harus ada di kelas dan mengaji. Nah ternyata kenyataannya kan tidak. Nah jadi tapi siswa memang memiliki ada sebuah alasan yang beragam gitu ya. Yang ada selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang kalau menurut teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda, yang maksudnya bahwa sebenarnya mengontrol diri itu adalah ya dari dimana dari kita sendiri gitu ya, bukan dari orang lain. Ya contohnya mengontrol
dari kebiasaan kita lah. Contoh, kalau kita pengennya jam mengajar itu jamnya tepat waktu kan, jam 7 sudah ada di sekolah, jam siang ada di ruangan. Nah itu kan kadang tergantung dari kita. Mungkin ya saya pengalaman sendiri, kadang saya juga suka terlambat. Nah jadi kembali ke diri sendiri, kadang ya tergantung dari niatan kita kan. Kadang kita kalau memang pengennya memang tepat datang tepat waktu, ya berawal dari kita kan. Kita sudah mempersiapkan dari awal, memang dari jam 6:30 atau jam berapa, memang kita harus berangkat. Itu kan ada niatan dari sendiri. Nah tapi beda lagi dengan kalau dikontrolnya oleh orang lain. Jadi misalkan kalau datang itu di absen gitu, yang telat digembok, nah itu kan dari timbulnya bukan dari diri kita sendiri kan. Nah, nanti kalau terlambat takutnya digembok, jadi tidak bisa masuk, jadi saya harus tepat waktu. Nah itu berarti kembali lagi kita bukan mengontrol dari orang lain kan, yang kontrolnya berarti bukan diri sendiri. Nah yang bagus yaitu yang berasal dari atau berawal dari diri kita sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang tadi ya, orang lain bisa mengontrol saya ya, hampir mirip seperti itu. Yang selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kadang kalau kita memaksa kehendak peserta didik gagal, otomatis maksudnya kita membujuk, setelah membujuk tapi tidak berhasil gitu. Ini pakai cara apa lagi ya? Ya berarti harus dengan cara paksaan gitu ya. Nah sebenarnya kan itu bisa diselesaikan masalahnya dengan berkolaborasi atau ya dipecahkan dengan cara-cara lain. Dan yang terakhir adalah mode berpikir menang dan kalah. Nah kalau untuk teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Atau kita sering mengenal kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah win-win solution gitu ya. Jadi kalau di teori apa? Respon ya, stimulus respon. Teori respon itu biasanya adalah ada menang dan kalah. Jadi kalau kita kayak sebagai pendidik dan peserta didik lah. Jadi kalau kita memberikan kayak hukuman, nah berarti kan kita posisinya sebagai guru kan menang ya. Nah kalau sebagai peserta didik, nah berarti kan harus menuruti, berarti kan kalah ya. Nah tapi kalau di teori kontrol ini diminta, itu maksudnya adalah supaya semuanya adalah menang-menang semuanya. Jadi kita bisa, misalkan anak melakukan kesalahan, kita bisa kasih solusi dan anak pun akhirnya menerima gitu dengan keikhlasan, dengan kontrolnya dari ingat gitu, maksudnya dengan kesadaran diri, bukan dengan bahwa dia itu merasa kalah, saya harus menuruti ya, tapi dengan kemauan sendiri akhirnya kan itu namanya ya guru pun puas, nah anak pun puas ya. Nah lanjut ke disiplin positif. Nah untuk di disiplin positif tadi sudah diterangkan, tadi sudah banyak ya penerapannya, ada budaya 5S dan budaya ada mengaji bersama dan ada literasi dan lain-lain. Nah di sini sebenarnya disiplin positif itu berasal dari kata disiplin ya dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita biasanya identiknya kalau disiplin itu dengan apa? Aturan ya. Nah biasanya kalau disiplin itu biasanya identik dengan aturan. Jadi yang namanya siswa bisa dikatakan itu disiplin kalau mematuhi aturan gitu. Jadi contoh kayak ini, kita menerapkan misalkan pas upacara disuruh anak baris, nah tidak barisnya lama, nah anak itu tidak disiplin ya. Yaitu kembali lagi ke kita bagaimana menerapkan disiplin anak itu supaya timbul dari dalam dirinya sendiri gitu. Ya itu disebut dengan disiplin positif. Jadi anak itu tidak harus kita pacu, kita pecut supaya supaya nampak disiplinnya gitu. Tapi harus berdasarkan atau berawal dari diri sendiri. Ya contohnya kayak misalkan yang tadi senyum salam sapa ya 5S ya. Biasanya anak kalau datang, kalau kita memang menerapkan budayakan 5S. Nah berarti anak kalau memang sudah membaca, sudah sering sudah menerapkan di benaknya mereka, otomatis setiap ketemu dengan guru atau apapun, nah pasti senyum salam sapa begitu ya. Tidak harus jadi kodong lah. Atau misalkan
disiplin tepat waktu katanya. Jadi ya kayak tadi berawal dari kayak tadi tuh, misalkan karena timbulnya dari ketakutan tuh, karena takut kalau nanti terlambat akhirnya dihukum. Nah makanya itu berarti kan ya sama, itu berarti belum berasal dari diri sendiri disiplinnya ya. Tapi yang disiplin positif ini yang menciptakan ya penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi memang semuanya itu kesadaran diri untuk menerapkan disiplin tersebut. Contoh kayak misalkan di dalam kelas, yang bisa menjawab dapat 50.000. Nah itu berarti kan kesadarannya itu bukan berdasarkan atas dari diri itu pengen itu kan kadang kita sebenarnya tapi di nanti pada saat bapak ibu nanti mengikuti kegiatan guru penggerak, nah di sini ada penghargaan itu sebenarnya bukan jalan terbaik ya. Jadi ya sebenarnya kayak memberikan hukuman, memberikan penghargaan itu sebenarnya tidak baik kepada peserta didik. Nah nanti saya juga baru menemui bahwa kalau ngasih reward misalkan anak yang pandai atau misalkan bisa menjawab dikasih permen gitu. Nah itu nanti memang awal-awal memang kayaknya memotivasi supaya anak itu bisa aktif gitu ya. Tapi nanti kesananya hadiahnya itu nggak gitu aja harusnya. Nah nanti kalau jawab kan akhirnya, nah itu kembali itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi kadang penghargaan atau reward itu tidak selamanya adalah baik, gitu ya. Tidak selalu baik. Atau hukuman juga sama. Hukuman yang tidak mengenakan sepatu atau ya itu tidak ya dihukum, misalkan disuruh lari-lari lah atau disuruh berdiri di lapangan menghadap bendera. Nah itu sebenarnya kan memang hukuman, memang anak taat ya, nurut gitu. Tapi nurutnya karena apa? Dipaksa. Tapi kalau memang anak itu sudah tahu, sadar dengan dirinya harus seperti apa, nah dia pasti akan menjalaninya dengan perasaan yang nah berarti kita bisa simpulkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berarti memang motivasinya itu adalah dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ya kayak tadi contohnya, karena tahu dapat imbalan lah, penghargaan, dapat hukuman, nah dan sebagainya. Itu karena motivasinya itu adalah berasal dari luar. Nah jadi kita bisa menyimpulkan juga hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi satu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, misalkan memang anak itu ya kurang disiplinnya atau kurang apanya, kita bisa mengobrol dengan memanggil orang tua atau kita home visit ke rumah. Nah kita bisa menerapkan supaya bisa berkolaborasi untuk mendidik supaya peserta didik itu menjadi yang kita inginkan, jadi yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah sekarang ada nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah di sini nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya, Bapak Ibu. Nah di sini menurut nilai kebajikan itu apa? Itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya berarti maksudnya adalah nilai kebajikan ini berarti nilai-nilai kebaikan lah yang disepakati bersama gitu ya. Tidak memandang apa itu sukunya apa, agamanya apa, gendernya apa gitu. Nah ini contoh nilai kebaikan institusi atau organisasi. Nah di kita pun sebenarnya sudah diterapkan ya. Ini pertama bisa diambil dari profil pelajar Pancasila yang mana tadi sudah disebutkan sebelumnya, sudah ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan menurut IBO Primary Years Program, sikap murid yang harus punya atau yang nilai-nilai kebajikannya ada apa saja? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, materi, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan sebenarnya. Kita bisa mengolah peserta didik supaya mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keterampilan hidupnya atau life skill-nya. Ini ada dapat dipercaya, lurus hati, ya dapat dipercaya berarti bahwa siswa itu adalah bisa jujur, bisa diambil ucapannya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah sebenarnya ini nilai-nilai ini juga sudah tertuang di sekolah kita dengan janji pelajar yang dibacakan oleh peserta didik yang dibaca oleh setiap hari Senin. Itu kan sudah termuat semuanya ya, nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang terkait dengan nilai-nilai kebajikan tersebut atau perilaku motivasi dari peserta didik pasti berawal dari kebutuhan dasar dulu ya. Berawal dari kebutuhan dasar kenapa mereka berperilaku seperti ini dan seperti ini. Jadi kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi yang namanya manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasarnya apa? Nah menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah yang pertama ini adalah terkait dengan fisiologis atau dengan tekanan hidup. Jadi itu adalah kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi. Yaitu apa saja? Ya terkait dengan makanan, minuman, kesehatan. Jadi kadang kalau ada anak di sekolah bawaannya tuh ngantuk terus. Ada ya, kadang susah lihat kita lagi belajar anak bawaannya tidur lah apa gitu ya. Tidur-tiduran kita sudah mengingatkan ternyata tidur. Nah kita tidak bisa menjudge bahwa itu malas kan. Nah tapi kita kalau tahu, kita menelusuri kenapa dia berperilaku seperti itu, nah ternyata kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Bisa jadi dia maksudnya di rumahnya misalkan ibu bapaknya lagi nggak ada, misalnya dia mau makannya lagi susah gitu, misalkan lagi ditinggal ternyata nggak ditinggalin makanan. Nah jadi kan nggak makan di sekolah, pas itu nggak bawa uang, jadi tambah lemes gitu ya. Atau bisa jadi karena belum minum susu kan, itu kebutuhan dasar ketahanan hidup, jadi harus bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa aman. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ingin supaya dapat supaya kita ini supaya aman gitu. Tidak ya aman dalam arti bisa di sekolah berarti aman dari perilaku jahat dari teman-temannya, apa dari sebagai peserta didik misalkan dapat hukuman ya, tapi insya Allah di sini tidak ada. Nggak ada yang hukum di sini. Nah yang ketiga itu adalah terkait dengan kebutuhan sosial. Di sini kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang ingin ada afeksi, berarti ingin dihargai. Jadi pasti setiap orang kan pengen dihargai kan? Ya sama dengan kita lah sebagai pendidik, kan kita juga pengen dihargai oleh peserta didik kan? Kalau kita sedang mengajar ya pasti anak-anaknya tuh pada mendengarkan kan atau apa, itu kan ada rasa ingin dihargai juga kan? Ya sama dengan peserta didik pun ingin dihargai gitu. Ya kita bisa menghargai contohnya dalam hal kecil, anak misalkan bisa mengerjakan sesuatu gitu, bisa mengerjakan sesuatu. Nah, terus kan kita bisa misalkan memberikan penghargaannya, tapi bukan penghargaan dalam berupa materi ya, dengan motivasi contohnya, oh anak bagus, misalkan kamu bisa mengerjakan ini ya, perkalian ini apa ini, kamu bagus deh, hebat. Nah, itu kan juga ada rasa mensupport atau mempunyai penghargaan gitu ya. Nah, yang penghargaan kamu ya, pencapaian sebelum prestasi. Dan terakhir itu adalah ada aktualisasi diri. Nah, berarti seorang peserta
peserta didik itu pengen keberadaannya itu ya terlihat ada gitu, bisa mengaktualisasikan diri. Nah, contohnya yang bisa eksis gitu. Ada peserta didik itu yang hobinya yang pengen mengatur gitu. Ya, contoh bisa mengatur ya itu biasa ada bibit-bibit untuk menjadi ketua pengurus OSIS lah atau apa gitu ya. Nah, itu kan sudah terlihat tuh. Ada pengennya tuh anak tuh pengennya ngatur lah apa ya. Ya kita bimbing supaya bisa jadi kubu. Ya, supaya diarahkan supaya menjadi yang terarah. Nah, terakhir dan berikutnya ada motivasi belajar manusia. Nah, ini kembali yang tadi tuh kembali terkait dengan disiplin. Jadi motivasi diri dari anak itu muncul dari beberapa aspek ya. Tadi yang sudah disebutkan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, apa saja motivasi ekstrinsik itu adalah ya tadi karena motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau tidak keamanan. Nah, yang berikutnya karena motivasinya adalah supaya dapat tadi tuh kalau kayak pagi biasanya kalau dalam menyebutkan apa, ayo yang mau dikasih Pulang. itu kan hanya memotivasi ya cepat pengen bisa jawab lah karena mau dapat duit itu tidak baik Pak. pengajar dari orang lain. Nah, kalau motivasi intrinsik, nah ini adalah motivasi yang dijauhkan, maksudnya supaya diterapkan oleh kita sebagai seorang peserta sebagai pendidik, yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasinya adalah muncul dari dalam diri sendiri. Nah, kita pengen misalkan yang kalau namanya sebagai pelajar ya pasti pengen belajar supaya dapat ilmu, dan memang pengen motivasi dari situ. Atau misalkan di situ aturan sekolahnya datang harus tepat waktu, ya berarti memang kita memang ada pengen tepat waktu gitu. Jangan berdasarkan karena takut dihukum. Ya, gitu. Nah, mungkin menurut Bapak Nasional kita, Bapak Kiai Dewantara, mereka itu akhirnya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Yang tadi motivasi internal atau motivasi intrinsik, yaitu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kembali lagi Bapak dan Ibu terkait dari dengan motivasi yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ini mengacunya kemana? Ya tadi motivasi itu karena ada apa? Nah, ini ada kita mengenal ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini juga saya baru belajar ya di pendidikan CGP ini ya. Saya bisa mengenal yang namanya itu ada restitusi. Yang kita tahu itu biasanya kalau di sekolah adalah dengan hukuman ya. Hukuman. Nah, ini tapi ada hukuman dan konsekuensi ini kan mirip ya. Ya, hampir mirip lah bahasanya. Tapi yang kita kenal atau dalam bahasa di peserta didik juga yang kita kenalnya adalah dengan hukuman kan. Nah, kita datang terlambat atau misalkan kalau tidak mengenakan seragam nih, Tidak lengkap. kan biasanya disuruh maju kan? Ayo maju. Nah, setelah selesai upacara biasanya disuruh disuruh lari kan, disuruh apa? Nah, itu kan tadi maksudnya apa itu? Hukuman kan? Nah, yang di sini adalah masalah hukuman. Jadi hukuman itu adalah tadi sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, dan bersifat satu arah. Di antaranya adalah berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik saja kan? Kadang kita misalkan anak itu sedang bermain terus main pukul-pukulan namanya anak kan? Nah, kita langsung menjas bahwa itu adalah apa? Das, apa yang begitulah. Dasar kamu susah diatur anak ini apa kayak gitu. Macam-macam itu juga kan sebuah kata-kata atau berupa ya itu maksudnya bersifat hukuman, tapi hukuman verbal. Atau misalkan anak tidak bisa menjawab, tidak bisa, susah banget menjawab. Aduh, dasar goblok. Nah, Astagfirullahaladzim. yang itu adalah hukuman yang atau misalkan yang harus menggunakan pakaian lengkap, dasar O2SN. Yang tidak mengenakan pakaian lengkap, baris setelah upacara
Pandang banget. Disuruh hormat bendera selama 1 jam. Bukan hukuman ya. Hukuman. Nah, kalau konsekuensi apa? Nah, kalau konsekuensi ini sifatnya masih seperti hukuman tapi sudah agak ya naik lah. Sudah bisa ya, karena sudah terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman ya, tetap ya, karena harus melakukan konsekuensinya. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contoh, kan kita sudah melaksanakan ada pemberian poin. Nah, poin itu kan berarti kalau siswa tidak melaksanakan berarti harus tahu konsekuensinya kan? Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu maksudnya adalah berarti terencana. Berarti kalau memang siswa tidak melaksanakan hal tersebut, otomatis dia sudah tahu, sadar konsekuensinya apa. Ya, contoh, misalkan konsekuensinya diterapkan di kelas. Kalau dalam pelajaran ibu atau bapak, kamu telat berapa? 5 menit. Kamu tidak boleh masuk pelajaran bapak ibu. Nah, itu kan berarti kan tahu konsekuensi ya. Sedangkan jadi anak tahu, misalkan, saya sudah telat nih. Kan konsekuensi itu sudah tahu, tidak boleh ikut pelajaran. Ya akhirnya udah, akhirnya langsung pergi dari. Akhirnya langsung jajan. Itu kantin. Terus yang kedua adalah Restitusi. sikap guru selalu memonitor murid. Ya kadang kalau kita sebagai, misalkan kayak saya lah sebagai guru piket, misalkan tidak kebersihan, kan misalkan konsekuensinya apa? Ya berarti disuruh apalah. Nah berarti kan si murid juga kan pasti tahu yang harus dikerjakan. Jadi kadang kita kontrol. Nah ini kesalahannya apa nih? Nah, ternyata bawa HP nih. Nah berarti ya bawa HP konsekuensinya apa? Ya kan kalau kemarin konsekuensinya adalah diambil HP-nya dan dikembalikan pada saat kenaikan kelas ya. Itu dulu ya. Ya maksudnya nanti diambil nanti pada saat pembelajaran akhir semester berakhir. Nah, itu kemarin kan sudah tahu konsekuensinya. Berarti kalau anak memang sedang melanggar, ya dia harus lakukan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah ada restitusi. Nah, ini juga mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar kata restitusi. Nah, ini saya juga baru dengar pada saat pendidikan ini. Nah, jadi dalam ada tingkatannya ya, ada hukuman, konsekuensi. Nah, yang paling diharapkan itu sebagai pendidik adalah menggunakan restitusi. Nah, restitusi apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak menjudge si peserta didik dengan memberi kalau itu hukuman ya. Kalau konsekuensi kan berarti si peserta didik yang tahu bahwa itu kesalahannya. Nah kalau ini restitusi berarti kita harus mencari solusi atau kita bisa menanyakan terlebih dahulu kendalanya apa, permasalahannya apa, dan kita bisa menemukan solusinya supaya terpecahkan dan si peserta didik pun bisa mampu menerapkan atau mencari solusinya dengan sendiri. Contohnya kita memberi masalah. Ya misalkan dia tidak memberi masalah ya. Contohnya gini, dia sering datang terlambat. Nah, sering datang terlambat nih. Guru piket itu sebel gitu. Bolak-balik anak ini lagi sudah berapa kali. Nah, kalau sebagai penghukum kita pasti menjajah, kamu nggak terlambat terus sudah kasih poin aja lah atau keluar aja lah daripada ini terlambat lagi. Nah, itu kan menghukum ya. Itu kan menghukum dengan merasa memberi bersalah pada seorang peserta didik. Nah, kalau konsekuensi kan si peserta didik juga tahu kalau yang namanya terlambat berarti harus apa. Nah, kita kan disuruh membersihkan lingkungan halaman. Nah, kalau restitusi ya mungkin diajak pendekatan ini sifatnya mungkin seperti ke bimbingan konseling ya. Mungkin ditanya, kamu sering terlambat ini karena apa? Nah, jalannya rusak. Ya kan banyak. Ya itulah banyak. Nah, sekarang berarti kalau kamu tahu penyebabnya, nah penyebabnya kan sudah tahu. Contohnya tadi jalannya rusak atau sepedanya dipinjam atau bocor. Nah, berarti kan nanti ke depannya kalau kamu terjadi seperti itu, kamu bisa apa yang harus kamu lakukan gitu kan? Jadi kan tahu solusinya. Nah, berarti apa? Kalau jalannya rusak, memang tidak bisa ya berarti harus jalan kaki mungkin ya. Atau misalkan sering yang hal yang gampang lah, contohnya terlambatnya itu karena kesiangan lah ya. Kalau jalan rusak sama alam ya, tiduran contohnya. Karena apa? Permasalahannya kenapa sering ketiduran? Nah, ini kan karena apa? Bergadang kan? Main game sampai pagi. Berarti kan kita bisa mencari solusi bersama tuh dengan anak. Nah, supaya tidak terjadi bangunnya kesiangan, harus apa? Nah, kan si anak bisa menjawab sendiri kan? Ya berarti jangan tidur lalu malam kan. Nah, kita sudah menemukan solusi itu yang diminta.
Jadi mungkin seperti itu ya. Mungkin itu adalah ya maksudnya sama berkaitan dengan bimbingan konseling, itu mengarah supaya peserta didik itu adalah menemukan kedisiplinan dari diri sendiri dan memotivasi itu awal berasal dari diri sendiri juga dan bisa memecahkan solusinya, gitu ya. Nah, jadi kita ya sekarang lah nanti mulai ada perubahan di budaya positif kita tidak boleh menjudge anak itu dengan serta-merta bahwa anak ini begini. Pasti permasalahan yang timbul itu mempunyai ya sebab akibat. Lanjut. Ini ada identitas gagal dengan identitas sukses. Jadi yang disebut dengan identitas gagal adalah hukuman. Nah, kalau identitas yang termasuk sukses itu adalah konsekuensi. Nah, tapi yang paling diinginkan adalah ini restitusi. Nah, contohnya kayak tadi itu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi berarti anak belajar taat peraturan. Nah, kalau restitusi berarti anak bisa memecahkan masalah. Nah, dan selanjutnya yang terakhir lah, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, itu berarti kalau hukuman ya, karena hukuman itu kan kadang suka datangnya tiba-tiba. Kita kadang tidak ambil pikir anak sedang melakukan kesalahan. Ya sama lah, kita misalkan di rumah, anak misalkan berbuat sesuatu, itu kan otomatis dengan tiba-tiba kita ingin menghukumnya dengan apa, bisa dengan verbal kah, atau dengan fisik langsung kita yang ringan tangan. Kadang kalau lagi greget banget, gitu ya. Nah, kan ya pasti kan. Tapi kalau memang identitas yang sukses ya itu maksudnya bisa menerapkan, maksudnya ya bisa memilih lah bahwa itu kesalahan yang mana, fatal atau tidak, atau misalkan harus kita tanya konsekuensinya, anak sudah paham. Atau kalau dengan restitusi itu dengan mengadakan pendekatan dengan kolaborasi supaya anak itu bisa menemukan solusinya. Oke. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita posisinya sebagai apa nih? Di sini posisi kontrol di dunia pendidikan ini ada 5. Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, yang manakah posisi bapak dan ibu ini termasuk? Apakah itu di tempat, apa penghukum? Nah, ya coba lanjut 5 ya. Nah, yang pertama, kalau sebagai penghukum, nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya, soalnya kayak tadi tuh, biasanya ya kita bisa menilai diri kita lah, apakah kita sebagai posisi penghukum atau bukan. Nah, biasanya penghukum itu dengan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya ya, awas, jangan macam-macam. Nah, itu biasanya. Kamu selalu saja salah. Umi banget. Jika sebenarnya ini, lagi-lagi kamu kerjain salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Yang dibuat itu kata-kata yang terlontar oleh. Nah, kalau seandainya kita di posisi penghukum. Nah, kalau sebagai posisi merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini mah membuat rasa bersalah akan menggunakan yang membuat rasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata apa sih yang dilontarkan kalau memang kalau itu adalah sebagai posisi kontrol bersalah? Ini Kecewa. contohnya biasanya dengan wali kelas nih biasanya ya. Anak ini melakukan kesalahan lagi. Kadang suka bilang ibunya kecewa banget. Berapa kali saya harus memberitahu kamu datang lambat-lambat, kenapa kamu lambat terus sih? Nah, itu kan jadi membuat rasa peserta didik bersalah. Ini adalah teman. Nah, ini teman atau bukan ya? Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Nah, tergantung. Berarti menempatkan diri itu sebagai temannya bisa berdampak positif atau negatif. Nah, biasanya kalau kata-kata yang dilontarkan sebagai teman itu biasanya, nah seperti ini kalian ya. Ayo bantulah dari bapak, kamu jangan kelakar lagi ya.
Ya seperti itulah. Sifatnya adalah sama halnya kita memposisikan bahwa peserta didik itu adalah teman gitu ya. Atau ya sudahlah, lain kali kamu lakukan ini kalau misalkan rokok nih. Nah kalau sebagai teman, udahlah rokok, tapi nanti lagi ya. Nah ini kan bagaimana teman ya. Nah tapi ini menimbulkan hal-hal yang bisa negatif dengan positif. Jadi nanti di mana si guru itu yang sudah dianggap teman ternyata misalkan tidak ada si peserta didik itu, misalkan dia tidak membela, bapak biasanya kata teman ini kan membantu saya, kok HP saya dia masa nggak dibantu? Itu masih gitu ya. Nah selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah biasanya kalau yang mengawasi, ini mah pengalaman saya sendiri ya. Saya biasanya adalah sebagai pemantau mungkin. Biasanya kalau sebagai guru piket, nah pasti kan kalau di depan memantau anak kan, salahnya. Nah atau, ayo, kan ini sudah jamnya belajar, masuk. Nah kita berarti memantau kan? Atau misalkan datang terlambat, nah, kamu tahu peraturannya apa? Kan jangan datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah, kamu harus tahu konsekuensinya kan? So, sekarang kerjakan apa? Nah, itu berarti pemantau ya. Nah, yang terakhir ini ada posisi sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini adalah mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Nah, di sini kalau sebagai manajer, kalau menemukan masalah pada peserta didik, nah bisa membuat atau ya kayak tadi itu supaya memecahkan solusinya sendiri dan bisa memvalidasi kesalahan anak itu sendiri, tahu kesalahannya apa, harus apa dan harus bagaimana. Nah itu adalah restitusi. Jadi kita tidak harus kayak mungkin di sini contohkan mungkin kayak Bu Arianti lah, KBK ya, yang mungkin suka melakukan kegiatan restitusi ini. Nah sekarang contoh 5 posisi kontrol dulu ya. Nah ini kasusnya adalah siswa tidak mengenakan atribut pada saat upacara. Nah ini contohnya, ini kasusnya. Posisinya berarti apa gitu ya? Kalau sebagai posisi penghukum, nah pasti bilangnya seperti itu ya. Hormat pada bendera selama 7 jam. Nah kalau sebagai pembuat bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja melakukan mengecewakan. Nah, kalau sebagai posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ya. Nah, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atribut itu pasti dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau restitusi, nah ini apakah kamu tahu kesalahan kamu? Harus menanyakan dulu kesalahannya apa. Yang kedua, nah kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah disuruh cari sendiri. Jadi kita mengontrol saja supaya mereka bisa menemukan masalahnya dan bisa mencari solusinya. Nah ini yang diharapkan adalah posisi manajer ya. Jadi Bapak Ibu tahu sekarang bisa memposisikan nih kita itu sebagai apa itu? Apakah teman yang biasa sebagai teman atau sebagai penghukum atau manajer? Nah sekarang coba di tes ya. Di sini ada kasusnya nih. Ini kata-kata yang terlontar ini berarti ini maksudnya posisi kontrol apa ini? Saya bersalah sekali dengan kamu. Berarti apa? Bersalah. Rasa bersalah. Pembuat? Teman. Ini teman. Bukan. Membuat rasa bersalah. Coba kita jawabannya apa? Ada. Soalnya ini banget. Yang kedua, Saya kecewa. kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kontrol apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Pak? Ada teman yang ngomong ya. Ayolah, Ada grup kerja.
peraturan ya. Di kelas itu yang namanya kayak di sekolah kita lah, namanya kan peraturan ya. Peraturan sekolah kita ya tadi yang 5 poin itu kan ada peraturan ya, peraturan tata tertib lah. Nah, tapi di sini di guru penggerak ini kita supaya bisa menerapkan keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan dari pihak objek yang harus melaksanakan. Nah, maksudnya itu ya, biasanya peraturan tata tertib itu adalah dibuat oleh sekolah. Jadi siswa harus menaatinya. Tapi kalau keyakinan, nah ini adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, kalau di sini kan contohnya keyakinan kelas ya. Ya bisa diterapkan juga nanti keyakinan sekolah, tapi lebih kecil dulu lingkupnya, mungkin keyakinan kelas. Jadi kita nanti supaya bisa menerapkan, kan ada di kelas-kelas ada tata tertib kelas tidak? Ada. Contohnya apa? Tata tertib kelas. Contoh Yang tidak biasa tempat makan. tiket, Ditempel tidak dipajang di kelas. Ditempel ada di laptop. yang nggak ditempel. Ya, maksudnya kan kalau peraturan sekolah, peraturan kelas beda ya. Iya. Nah, kalau memang kita bisa menerapkan maksudnya yang di kelas dulu lah. Gila. Nah, kalau bedanya tadi peraturan kan biasanya kita yang buat sendiri ya. Oleh guru. Nah, tapi kalau keyakinan adalah kesepakatan dari guru dan ya, contohnya ya kita bisa menempel lah nanti dari ya nanti setelah ini mungkin ya ibu bapak bisa menerapkan bahwa kita yang kasih motivasi kepada siswa terlebih dahulu supaya menerapkan disiplin positif itu apa dan supaya bisa memotivasi dirinya tanpa harus tadi itu ada imbalan, hukuman, paksaan. Nah, dengan melaksanakan keyakinan kelas. Berarti contohnya apa? Jangan datang terlambat atau pada saat jam pembelajaran dimulai. Ya, seperti itu ya. Atau jangan buang sampah sembarangan. Atau jangan makan minum di kelas. Jangan makan dan minum di kelas. Nah, tapi ya, ini ada satu lagi. Dalam keyakinan kelas ini dibuat supaya kata-kata jangan, jangan atau ya kata jangan lah. Ini kan sifatnya negatif ya. Nah, dibuat bagaimana supaya kata jangan ini jangan tertulis jangan gitu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita bisa membuat kalimat positifnya dengan ya, atau apa lagi ya? Makan minumnya di luar. Ya, seperti itulah. Jadi jangan mengatakan kata-kata yang jangan. Ya. Pak Happy. Ya. Sudah selesai, sudah 1 jam. Lanjut, saya panggil. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi sudah disebutkan ya. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Nah, ini contohnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah ciri-cirinya harus lebih abstrak. Nah, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah dimengerti, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, yang kayak tadi ya, tidak boleh menyatakan kata jangan. Semua warga kelas sekolah melibatkan saat pembuatan. Nah, terjemah kayak ini contohnya tuh ya. Nah, ini berarti nilai keyakinan yang ini kan memang beda ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti itu memiliki keyakinannya adalah supaya bertanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, itu benar dilarang mengganggu orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit, nah itu berarti komitmen atau menghormati orang lain. Nah, itu contoh-contohnya ya. Kita lanjut terus. Nah, ini tadi tahapannya adalah pertama berdiskusi mengenai peraturan yang disepakati bersama. Nah, nanti dibuat. Nah, setelah itu dirumuskan menjadi keyakinan. Nah, setelah itu ditempel di ruang kelas. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Ya tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Nah, ini prosesnya. Proses atau tahapan didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, nah, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan. Nah itu prosesnya, berarti ada 3 tahapan. Jadi kita mau bisa menstabilkan identitasnya, berarti menanyakan apa sih yang diperbuat itu apa gitu. Nah terus nanti menanyakan tindakan yang salahnya apa. Berarti kalau seperti itu kan salah, berarti apa penjelasannya. Nah sekarang kita bisa menyaksikan contoh yang sudah saya terapkan dengan siswa yang terkait dengan segitiga restitusi ini. Kita bisa tonton bersama lah. Kan tadi sudah diterangkan ya segitiga restitusi apa. Nah ini contoh praktek dalam penerapan segitiga restitusi pada siswa. Oh, nah tahapannya ya, udah lanjut. Nah ini tahapan awal. Nah itu menggeser identitas gagal ke identitas. Nah untuk validasi tindakan yang salah, diantaranya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, guru akan bisa dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid lain. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa saja? Di sana murid akan diberi pertanyaan untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik. Nah, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini adalah contoh videonya. Jadi di sini videonya adalah Solehudin sering datang terlambat ke sekolah sehingga beberapa mata pelajaran tertinggal materinya. Nah, kita saksikan ini contoh penerapan pada saat saya mempraktikkan dengan siswa ya. Suaranya bisa muncul nggak? Bluetooth. Ada. Anggi nggak boleh hilang. Anggi nggak boleh hilang. Oke, nanti sekarang
menemukanlah salah. Ya. Ya, nanti kita bisa praktekkan sendirilah bagaimana menerapkan kan permasalahan peserta itu beda-beda ya. Ya. Kadang-kadang kita timbul memang langsung pengennya ya spontanitas gitu. Ya, itu tergantung dari kondisi kita. Tapi yang dimana kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dan ingin membuat si peserta didik itu menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Dan dengan hukum. Nah, itu sudah terselesaikan semua ya. Jadi penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Nah, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu ya? Ya. Nah, untuk terakhir ini ada umpan balik dan pertanyaan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Saya sudah kirimkan ke grup WA ya. Nah, di situ ada tematik atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak Ibu jawab. Dan misalkan tidak dijawab nanti setelah kegiatan ini tidak apa-apa, nanti ditunggu. Yang penting nanti ada feedback, pertanyaan dan jawabannya ditunggu. Nah, setelah kegiatan ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif yang nanti kita akan terapkan di sekolah. Sudah jelas belum tadi? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada kali ini. Nah, nanti kita akan melanjutkan kegiatan diseminasi lanjutannya nanti ada lagi. Nah, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Close dong. Dari guru penggerak apa? Nah, nanti yang guru penggerak silakan nanti lanjutkan ya. Inilah guru yang bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? Okay, good. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu, atau bahasa lainnya adalah keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ada yang tahu apa sih keyakinan kelas? Nggak tahu. Ya, keyakinan kelas itu sama halnya dengan kalau bahasa lainnya adalah peraturan kelas. Atau kalau kalian suka lihat kan ada yang namanya peraturan sekolah. Nah, tapi kalau di dalam kelas kita ini adalah peraturan kelas yang mengikat, tapi harus disetujui oleh kita semua, oleh kita sendiri dan kalian semuanya. Paham ya? Dan peraturan kelas atau kita sebut jangan peraturan kelas ya, kita anggap adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut nanti kita harus buat bersama-sama. Kalau sudah terbuat dan sudah terbentuk wujudnya dan sudah ada keyakinan kelasnya apa saja, nanti ke depannya keyakinan kelas itu harus diterapkan dan kalian harus melaksanakannya. Keyakinan kelas itu kan timbul dari kalian sendiri ya. Nah, nanti kita akan buat bersama, kita akan bersama. Nah, nanti kalian harus sediakan ada sticky note ini. Nah, kalian nanti tuliskan kira-kira harapan kalian atau keinginan kalian itu keyakinan kelasnya apa? Atau kalau bingung dengan kelas adalah kayak tadi itu maksudnya peraturan kelasnya. Jadi peraturan kelas yang harus disetujui oleh semua warga kelas yang ada di sini. Ya, semua siswa lah ya. Paham ya? Ya paham? Bisa dimulai? Bisa. Kalau begitu nanti setelah dibagikan tuliskan peraturan atau yang tadi keinginan kalian pengennya apa gitu. Contohnya ya kan ada ya 1-2 anak yang kalau habis makan minum es atau apa buangnya bersembarangan gitu ya. Nah, berarti kalau itu menurut kalian bagus tidak? Tidak. Berarti harus apa berarti? Nah, berarti
kalian boleh tulis itu. Jangan buang sampah atau di meja. Biasanya di meja itu kalian pengennya meja itu bersih atau kotor? Bersih. Nah, berarti kamu tulislah nanti dulu. Jangan coret-coret meja. Bukan menggunakan pulpen maupun dengan menggunakan kan ya. Oke, saya berikan dulu ya. Di sini ada beberapa warna, tapi ini random saja ya. Ada yang bagian kuning, ada yang bagian ya sama saja ya. Oke. Ya dulu stop dulu deh. Stop, Pak. Pas tengok di sini. Nah, ini boleh nanti kalian bagikan mau random atau mau terserah dari kalian. Mau untuk kelompoknya. Nah, ini maunya mana apa? Coba nanti bagikan ya. Satu siswa satu. Hijau ya. Ini ya. Oke, bagikan satu-satu ya. Nah, ini. Ini warnanya bukan ya. Bagikan satu siswa satu. Nah, terakhir kuning ya. Kuning lagi. Nah, bagikan satu-satu. Dibagikan gimana? Nah, setelah kalian dapat, nanti silakan tuliskan tadi yang diberitakan perintah, bukan perintah, apa namanya? Persetujuan kalian atau keinginan kalian supaya peraturan itu harus disepakati atau kayak di kelas ya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, nah hasil kalian yang tadi kalian sudah tulis nanti ditempelkan, nah baris aja lah biar ini ya. Untuk yang baris, ya baris yang pertama silakan tempel semuanya di bagian sini. Di baris pertama ya. Jadi ditempelkan semuanya maju, tempelkan semua. Boleh menurut ya bebas lah, 1, 2, boleh. Nah, silakan tempelkan. Di tempel itu kan sudah dalamnya ya. Nah, begitu. Ini terbalik nggak? Baris kedua, lanjutkan dari ini. Tuliskan, tempelkan. Yang sudah, ya boleh duduk kembali. Baris ketiga, silakan tambahkan semuanya. Nah, terakhir baris keempat. Sudah semua? Oke, coba kalau sudah semua, nah coba dilihat dulu ya. Ini kalau kalimatnya sama nanti dijadikan satu ya. Nah, coba dari kelompok sini dulu. Menjaga dan merawat fasilitas kelas. Tidak boleh buang sampah di kelas. Jangan mengejek nama ortu. Nah, jangan berisik saat belajar. Ini sama ya. Dikelompokkan aja nih. Dilarang bullying di kelas. Berarti sama aja dengan mengejek ya. Berarti sama ini. Ini apa? Tidak merusak alat-alat kebersihan. Berarti jaga merawat kelas sama ya. Tidak boleh buang sampah. Ini mah beda nih. Jangan membolos saat pelajaran. Nah, simpan di sini lah. Banyak ini mintanya ya. Jangan berisik ketika tidak ada guru. Berarti yang mana? Berisik. Nah, sini sama. Diwajibkan melaksanakan piket. Berarti kebersihan. Berarti yang mana? Ini mirip lah jawabannya.
Stop dulu lah, stop. Stop. Nah, di sana deh. Iya. Ini sudah dapat, sudah diklasifikasikan hasil keinginan kalian ya. Ternyata yang paling banyak adalah terkait dengan membuli. Nah, jadi teruslah bersatu. Hati-hati ya. 3, 4. Bully, ya bisa membuli itu bisa membuli teman atau dengan ejekan atau mengejek nama orang tua ya, sama bully ya. Ini berarti sudah ya. Sekarang lagi fungsinya ada jangan makan di kelas. Cuma ada 2 ya jangan di kelasnya. Berarti apa? Jangan makan di kelas. Ya? Boleh membuang sampah, ini cuma satu nih membuang sampah ya. Nah, dari sekian banyak berarti kalian senangnya membuang sampah sekarang cuma 1 nih. Oh, berarti alhamdulillah kalau 1 berarti memang kelasnya bersih ya. Jangan membuang sampah. Errol, stop dulu lah, udah kebanyakan dulu. Oke, sekarang kita sudah menemukan keinginan kalian sampai ada 8 di sini ya. Dari kumpulan tadi yang sudah kalian tuliskan sudah diklasifikasikan. Nah, terbentuk ada 8 keinginan kalian supaya tercipta kelas itu tertib dan nyaman, gitu ya. Ya, sekarang kita masukkan. Nah, dari kata-kata yang sudah kalian tulis, kebanyakan kita menulis kata jangan, gitu ya. Nah, tapi untuk keyakinan kelas, jangan ditulis dengan kata tidak atau jangan ya. Nah, kita samakan dengan menggunakan ini kan bahasanya bahasa negatif. Nah, kita buat supaya kalimatnya mengandung unsur yang mengajak, bukan larangan, bukan apa, tapi sifatnya adalah mengajak. Contoh yang pertama, nomor 1, tidak membuli. Berarti apa? Nah, itu apa? Jangan tulis stop bullying atau jangan bullying, tapi menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Buat jangan makan di kelas. Berarti apa? Gitu, Cok. Apa ada pasukan dari kalian? Jangan makan di kelas. Berarti apa? Tidak boleh makan di kelas. Jangan ada larangan tidak. Jangan makan di kelas. Hindari makan di kelas. Berarti boleh diambil apa? Ciptakan pembelajaran yang kondusif, ya. Lanjut, nomor 3, membuang sampah. Itu apa? Menjaga kebersihan bersama, boleh. Jaga kebersihan. Sekarang berarti sudah kita temukan keyakinan kelas 7A. Nah, kelas kita harus apa? Tadi sudah ketemu ya. Dari beberapa kalimat yang tadi sudah digabungkan dan sudah diklasifikasikan. Nah, sekarang sudah terbentuk ada semuanya ada 6. Nah, ini ya. Ada 6 keyakinan kelas 7. Nah, kan berarti kalian ini semuanya sudah sepakat ya. Nah, silakan nanti dibaca kembali, nanti akan dibuat. Nah, di sini dirapikan, kita buat poster, kita tempel di dinding supaya semuanya ingat telah membuat kesepakatan kelas dan bisa menerapkan di kelas. Bisa semua ya? Bisa dilaksanakan? Berarti mulai besok kalian karena sudah menyepakati bersama, mulai besok kita terapkan keyakinan kelas kita. Nanti yang biasa buang sampah jangan sampai buang sampah lagi. Yang biasa membuli nama orang tua atau membuli body shaming atau ya mengejek itu tidak boleh. Oke saja.